Baik, kembali lagi di Seduh Kopi. Kopinya sudah ada, saya sudah hirup, menunggu Mbak Rin juga tuh, masih panas ya. Ini teman setia kita. Dan sahabat yang baru bergabung, Seduh Kopi adalah seputar dunia hewan, komunitas, dan peliharaannya. Dan kita lanjutkan nih yang obrolan tadi Mbak Rin. Saya sebetulnya penasaran, waktu itu Mbak Rin kan pernah cerita, katanya sih, saya bisa nih nyampur-nyampur kopi. Tapi karena waktu itu kita topiknya bukan kopi ya, disimpan aja dalam hati. Ini dari mana ya Mbak Rin nyambungnya ke kopi nih? Sebetulnya dulu dia beneran kuliah dokter hewan gak sih? Atau perkopian? Atau perkopian gitu. Jadi ketemu kopi pertama kali itu di mana sih? Coba diceritakan Mbak Rin. Kalau ketemu kopi memang dari dulu udah pernah ketemu kopi. Tetapi kan kita ada pecinta, ada penikmat kopi kan kayak gitu kan. Saya dulu cuma seneng-seneng aja kopi gitu. Pokoknya buat melek, buat belajar gitu. Akhirnya semakin kesini gitu Bun, saya benar-benar menemukan kedamaian nih di kopi ini gitu. Itu ya? Benar. Luar biasa nih. Ketemu Kayak kedamaian. seakan-akan kalau misalkan kita mau ujian atau apa gitu atau mau belajar sebelum ada kopi pasti saya nggak akan konsen. Gitu. Nah berawal dari situ kayak gayung bersambut kan, lulus saya kebetulan saya habis tugas belajar. Yang dulunya di dinas peternakan sekarang kan gabung di dinas perkebunan dan peternakan. Disitulah lagi-lagi saya kalau itu memaksakan diri Tetap aja ya. karena saya Kata suka dasarnya di dunia paksa. pemasaran sebenarnya. Karena saya suka di dunia pemasaran, akhirnya saya memaksakan diri nih sama pimpinan. Gimana mohon izin kalau misalkan saya di bagian itu. Gitu. Nah, mau tidak mau dong gitu kan. Yang dulunya yang saya harus mencintai dunia kehewanan, yang dunia saya aja belum tentu saya cintai. Apalagi ini dunia orang lain kan kayak gitu kan. Nah, akhirnya ternyata benar Bun. Segala sesuatu itu kalau kita mau belajar pasti bisa. Nggak ada kata yang nggak bisa gitu kan. Nah terus akhirnya di kopi itu saya belajar gimana sih dari melihat perkebunan. Mungkin di kampung saya juga dulu ada ya gitu perkebunan kopi gitu. Tetapi yang benar-benar kopi itu prosesnya seperti apa sih? Proses dari fermentasi, washing dan sebagainya gitu. Akhirnya alhamdulillah pimpinan memberikan Kesempatan. pelajaran untuk belajar. Terus akhirnya ternyata dunia kopi seperti ini. Apalagi sekarang lagi marak banget nih kopi gitu. Iya, kan. lagi viral, lagi booming banget. Sebenarnya ada apa sih di cangkir kopi kok sampai harga 50.000 gitu kan kadang. Apa sih gitu kan. Kan nggak semua orang itu punya budget ya untuk ke situ gitu. Oh iya, betul. Kalau saya seperti ini Ibun. Kalau saya harus menebus itu 50.000, berarti saya harus dapat lebih dari 50.000 itu prinsip saya. Nah, akhirnya setiap saya minum gitu, ini pakai ini nih. Oh ini pakai ini nih, oh ini dicampur ini nih, oh ini dicampur ini nih gitu kan. Tapi kan nggak langsung bisa kerasa taste-nya. Ya, kalau bukan gitu. kalau belum pernah bertemu dengan ahli kopinya. Ya, kalau ini betul. tadi kan karena terkait paham soal kopi, kulturnya, gitu-gitu jenisnya aja. mungkin ya. Akhirnya ini saya bukan disuruh ya, dapat amanah gitu. Ya udahlah buat ngisi salah satu kayak ruang display gitu. Dan kebetulan kenapa nggak di Kantor. Di kantor. Kenapa nggak di iniin ya Ibu ya, sajiin kopi dan sebagainya karena produk kita juga kan gitu, dan produk perkebunan gitu. Produk perkebunan dari dinas sendiri, milik dinas sendiri. Kan ada beberapa Dari yang mana dari itu Mbak dinas. Rin? Pertama Ada kali dari kenal yang Pemprov, ini ada kopinya? dari Liberica, itu dari Plehari, ada dari Tanjung, kebetulan juga banyak sih Bun gitu. Nah dari situ akhirnya harus bisa nih gitu. Jadi harus belajar yang namanya art coffee itu gimana, yang ngebentuk itu. Iya, gitu. itu kan lanjutannya. Tapi dari biji kopi di kebun, terus diolah, mengolah dan lain-lainnya, itu Mbak Rin juga belajar sampai ke situ juga? Cuma sebatas melihat dan belajar aja ya. Tetapi lebih ke yang selalu berdiskusi sama teman-teman anak-anak muda yang barista-barista itu. Dari situ Akhirnya ya. kepo. Akhirnya setiap Sabtu Minggu gitu kan, dulu kita selalu nongkrong sama barista-barista gitu. Jadi taste-nya kopi itu gimana sih? Rasanya Nyoba. kopi yang flower itu gimana? Rasanya yang ini kok yang ada rasa buah-buah gimana sih gitu-gitu. Saya dulu juga minum kopi aja Bun gitu. Akhirnya belajarnya dari teman-teman ini ya, teman-teman barista gitu. Jadi bukan barista ya Bun, tolong digarisbawahi. Oh iya bukan barista, ya. cuma tukang seduh kopi gitu. Tukang seduh kopi. Ternyata Sesuai sekarang kan masuk dengan ya. acara ini kan. Masuk di Tukang acara ini kopi, seduh benar, kopi jadinya. gitu. Itu yang barista.
dokter hewan ASN sudah 3 nih, ya kan. Kalau diulik-ulik yang lain nggak selesai satu sesi kita ya. Tapi Barin, saya penasaran. Ada satu hal yang saya betul-betul garis bawahi nih Mbak Rin ini. Selain beliau ini cerdas, Aduh. karena penelitiannya juga membuat kami sadar bahwa ada loh potensi di Kalimantan Selatan ini yang go internasional, dan nggak banyak orang yang peka soal ini. Tapi Mbak Rin yang basicnya bukan orang Banjar gitu ya, kok bisa dapet gitu. Itu satu hal. Yang lainnya adalah saya baru tahu klinik Mbak Rin tuh ternyata orang-orang yang terlibat di sana nggak sedikit. Saya nih baru berpikir cari admin tuh maksimal 2 orang aja udah berasa banyak ya. Ini tadi saya tanya, ya kalau hari ini 6 orang, kalau yang hari lain ya bisa 8 orang. Itu dari mana aja tuh Mbak Rin? Aduh, saya tuh bingung Bun kalau disuruh mereka datang sendiri Bun. Saya nggak pernah cari orang. Alhamdulillah Tuhan memberikan tahu-tahu ngedatengin mereka gitu. Tahu-tahu jadi keluarga baru. Sudah berapa tahun ini? Alhamdulillah awet-awet ya anak-anak itu ya. Nggak tahu. Ada yang 12 tahun. Nggak pakai formalin kan ya? Nggak pakai formalin. Cuma Kak. Jadi kan 6 orang ini sip-sipan coba Mbak Rin ceritakan. Kliniknya buka jam berapa? Terus apa saja yang dilayani di sana, ya kan? Tenaga ini punya basic apa? Karena tadi saya dengar ada juga yang bukan dari perawat, padahal mereka kan kerjaannya kalau di klinik itu minimal sudah perawat gitu. Jadi gini Ibun, di klinik saya sendiri itu kan kebetulan ada pet shopnya, ya, dimana pet shop itu menjual makanan anjing, kucing dan hewan lainnya. Yang kedua di situ juga ada jasa kayak penitipan hewan baik sehat maupun yang sakit gitu. Nah, ada juga di situ salon kucing atau salon anjing. Ya kebetulan ini juga mau ada rilis salon anjing gitu. Ada juga di situ pelayanan kesehatan hewannya. Nah, otomatis orang-orang itu harus menempati sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Di situ tadi kalau misalkan anak-anak saya yang dia bergeraknya di bidang kesehatan hewan atau yang membantu saya mendampingi saya dan dia untuk merawat hewan-hewan yang sakit, tentunya dia basicnya juga harus perawat kesehatan hewan. Dan kebetulan itu murid-murid saya dulu yang di Senakma ya kebanyakan. Ini salah satu promosi juga bahwa di sini ada sekolah kejuruan di kesehatan hewan khususnya di Plehari sana. Nah, jadi mereka dikirimkan Tuhan untuk menjadi anak yang saya mengabdi selama di Banjarmasin menjadi anak saya ya gitu. Terus kebetulan ada juga dikirim dari berbagai lulusan ya, ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA. Intinya di saya cuma satu, siapapun yang mau berkembang bersama ayo. Siapapun mau yang masih kepengin sekolah ayo. Asal masih punya keinginan untuk sekolah ya ayo kita bareng-bareng. Bukan berarti dokter ini berarti mempekerjakan orang yang di bawah umur dong. Enggak, mereka orang-orang yang sudah gede-gede, anak-anak yang sudah gede, sudah 17 tahun dan sebagainya. Beliau juga bisa, anak-anak itu juga bisa kita kejar paket apa. Yang penting gitu. pendidikan mereka formal dapat, tapi mereka gitu. juga bisa mengabdi di klinik. Buka dari jam berapa sih? Dari jam 8 sampai jam 11 itu secara ini ya. 11 apa nih? 11 malam. Secara tulisan maksudnya. Itu klinik atau supermarket ya? Secara tulisan Ibu itu, tapi terkadang sampai lewat jam ya? Sampai jam 1 kadang. Marin masih lakukan operasi? Masih. Oh gitu. Tapi anak-anak yang di sana ada yang bisa mengambil alih nggak? Tidur di sana. Mengambil alih tugas nggak boleh dong. Oh nggak boleh ya. Saya harus ada di situ. Kalau dia asistenin iya. Gitu. Untuk sementara ini semua memang Sekalipun banyak operasi saya kecil gitu? Iya, saya enggak. Full di Mbak Rini ya. Kecuali memang yang mohon maaf ya, kita ada bagi Mbak, ada yang profesional, ada yang non profesional nih. Maksudnya dalam artian yang profesional yang memang dia memang benar-benar bayar. Jahitnya pakai laser, yang satunya jahit pakai benang gitu. Kan, pakai gigi. Nah, satunya itu yang bagi teman-teman yang membawa kucing-kucing yang dia tidak ada budget untuk ke situ ya. Kalau memang mau dibantu sama para medis saya monggo gitu. Untuk kucing-kucing liar ya gitu. Itu tindakannya yang saya tahu ya, karena kami juga pecinta kucing, juga ada kucing di rumah ya. Kok ini tumben gak ada suaranya Barin? Gitu. Tadi sudah ada ya suaranya ya, back soundnya. Kan biasanya nih yang umumnya vaksin itu harus dokter. Harus dokter. Terus yang kedua steril. Ya kan yang umumnya, atau mereka ada sakit
ya tindakan itu ya yang ada di klinik Mbak Rini. Ada juga ada yang istimewa nggak di sana? Istimewa sih ya, sekarang dulu banyak KB ya, sekarang saya udah lumayan mengurangi KB gitu. Mengurangi KB. Mengurangi tindakan KB. Kecuali beliau memang memaksa banget gitu, tetapi kita selalu jelasin nih di depan gitu. Tindakan KB ini yang mana Mbak Rini? Kan banyak yang kucing-kucing Yang steril betina, bukan? Bukan dong. Oh nggak termasuk itu. Pakai obat KB. Oh pakai obat KB. Pakai obat KB. Oral Tetapi ya? kita enggak suntik, injek. Oh suntik. Tapi- Berjadwal bulanan. Iya kayak manusia juga. Kayak manusia Oke. juga. Itu saya excited banget loh. Karena anak-anak kami nggak ada yang di KB. Kalau steril ada. Kebayangnya kan kalau ke dokter hewan kami dulu pernah itu paling infus. Terus karena ada pengalaman ada kucing yang prostat, nah mereka pasang selang, kateter. Habis itu ada Paling pembedahan vitamin. kecil, Iya. vaksin paling itu ya. Tapi memang kalau saya kebayang nih, klinik walaupun hewan sama rumitnya dengan klinik manusia. Nah ini makhluk hidup kan, bukan boneka yang sobek terus bisa dijahit ganti isinya gitu kan. Ya. Saya mau ngobrol lebih panjang Mbak Rin karena kalau hanya di dokter hewan berhenti di sini kayaknya. Biar lagian agak ngantuk nih, Mak. Nah itu dia tuh. Boleh diminum dulu Mbak Rin, diminum dulu nanti Oke, kita lanjut ya. boleh, oke.